dengan Mbak Rati, juga dengan para ustadz dan para pengurus yayasan. Masya Allah, Mbak Rati ini adalah adik bunda yang sangat luar biasa, karena secara konsisten menyayangi kalian selama sudah hampir 2 tahun ya Rati ya. Bunda sendiri baru sempat untuk hadir ke sini hari ini, dan Bunda bersyukur sekali bisa kenalan dengan kalian dan dengan para ustadz. Ada pepatah yang bilang begini nak, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak rindu. Ulang-ulang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak rindu. Kalau nggak kenal sama Mbak Rati, nggak akan sayang, nggak akan cinta, nggak akan rindu ketemu Mbak Rati, betul? Kalau nggak kenal sama Bunda Uci, nggak akan mungkin bisa sayang, orang kenal aja enggak. Nggak mungkin akan cinta, orang kenal enggak, sayang enggak, gimana mau cinta? Kalau udah nggak kenal, nggak sayang, nggak cinta, nggak mungkin mau rindu ketemu. Orang nggak kenal, gimana mau rindu, betul? Jangan-jangan nanti ketemu di Koja Tretpong, siapa nggak kenal tuh, gitu ya. Tapi kalau udah kenal, udah sayang, udah cinta, akan jadi rindu. Begitu juga nak, kita terhadap Allah dan Rasulnya, juga terhadap Quran. Kalau kita sudah kenal sama Allah, kita sudah cinta sama Allah, sayang sama Allah, pasti kita rindu mau bertemu Allah, betul? Kalau kita sudah sayang sama Rasulullah, kita akan cinta sama Rasulullah, dan kita akan ingin bertemu dengan Rasulullah, betul? Sehingga sebuah proses diawali dengan berkenalan, saling sayang, saling cinta, dan saling rindu. Masya Allah nak, bukan Bunda yang bilang. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian yang saling mencintai karena Allah, maka nanti di akhirat, Masya Allah, maka nanti di akhirat Allah akan membuatkan sebuah rumah, sebuah istana yang bercahaya dari emas, yang membuat para nabi dan suhada iri melihatnya. Ketika ditanya, siapa itu yang punya rumah itu? Kata nabi dan para suhada, jawabnya adalah, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah ketika di bumi. Mereka bertemu karena Allah, mereka berpisah karena Allah, mereka saling menolong, saling membantu karena Allah. Jadi penting sekali nak, kita untuk saling mencintai karena Allah. Hari ini alhamdulillah berkat Mbak Rati, Bunda datang ke sini, Bunda sama Mbak Rati udah nyiapin oleh-oleh. Kita mau kasih packaging kayak ulang tahun, isinya makanan kesukaannya kalian. Masya Allah, niatnya membahagiakan kalian. Kenapa saling membahagiakan itu penting? Karena Rasulullah SAW bersabda, bukan kata Bunda Uci nak, kata Rasulullah, barang siapa di antara kalian, boleh kalau bundanya lagi bicara, yang lain boleh mendengarkan. Alhamdulillah. Kata Rasulullah nak, ini pegang baik-baik, karena Bunda ingin ini jadi pesan yang kalian jalankan. Suaranya boleh dibesarkan sedikit nggak Ustaz? Supaya yang di belakang bisa dengar suara Bunda? Nah, kalau Bunda sebenarnya lebih senang kalian maju sedikit ke depan sehingga yang belakang Bunda bisa lihat, boleh? Boleh maju nak yang di belakang biar Bunda bisa lihat? Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, barakallah fikum. Ini kosong, boleh. Saya yang di depan maju yuk, biar kakaknya bisa lihat nih, dekat-dekat sama Bunda Uci dan sama Mbak Rati dan sama Ustadz. Oke, yang kecil-kecil boleh maju ke depan. Nah, Bunda mau sampaikan sebuah pesan. Maju sayang, jangan dikosongin, maju sedikit ke depan. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ya nak. Rasulullah SAW bersabda nih, wabil khusus untuk para ustadz dan pengurus yayasan. Barang siapa di antara kalian yang menghilangkan kesusahan saudaranya, yang memberikan kebahagiaan di hati saudaranya, maka kata Rasulullah, bukan kata Bunda, itu lebih aku sukai daripada 30 malam itikaf di Masjid Nabawi. Jadi gak susah-susah nak. Bunda alhamdulillah Allah izinkan dengan izin Allah, ridho Allah, kasih sayang Allah udah 10 kali ke Tanah Suci. Tapi Bunda belum pernah 30 malam nginep itikaf di Masjid Nabawi. Kata Rasulullah, kalau kau mau dapat pahala yang lebih aku sukai daripada engkau itu itikaf 30 malam, katanya apa? Bahagiakanlah saudaramu sesama muslim. Hari ini Bunda sama Tante Rati kita lurusin niat, karena kata Allah segala sesuatu tergantung niatnya. Lurusin niat, Bunda datang ke sini mau bikin kalian bahagia. Supaya apa?
supaya Allah ridho dapat pahala lebih daripada 30 malam itikaf di Masjid Nabawi. Jadi nih kalian sesama teman, kalau bikin senang temennya, bikin senang ibunya, bikin senang ayahnya, bikin senang gurunya, kata Rasulullah nak, itu pahalanya lebih daripada 30 malam itikaf di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu rumahnya Rasulullah. Di sana ada Raudatul Jannah. Masya Allah. Terus Rasulullah berpesan lagi nak, ini bunda mau nyampaikan pesannya. Satu huruf dari Al-Quran sama dengan 10 kebaikan. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Quran dan mengajar Al-Quran. Bunda di rumahnya ada tuh rumah tahfiz. Nanti kapan-kapan bunda undang. Di rumah bunda ada kolam renang, ada rumah tahfiz. Antara nanti suka ngajar berenang ke sana. Nah itu Masya Allah tabarakallah. Kalau habis menghafal Quran, hadiahnya berenang di rumah bunda. Jadi rumahnya baca Quran, ngapal Quran, habis itu dipakai berenang. Udah 3 tahun alhamdulillah. Masya Allah. Nah, bunda selalu bilang sama anak-anak bunda bahwa sebaik-baiknya kita, hambanya, umatnya Allah, itu adalah yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kalian belajar Quran, kalian lagi sebaik-baiknya umat. Bukan kata presiden mah gak ada apa-apanya. Kata Rasulullah. Satu huruf dari Al-Quran sama dengan 10 kebaikan. Bagaimana kalau kalian datang ke sini belajar Quran, baca Quran, berapa banyak huruf yang dibaca tadi, Al-Fatihah berapa banyak? Masya Allah. Jadi jangan malas untuk belajar Quran. Rasulullah SAW juga bersabda, kalau engkau melihat taman-taman surga, maka mampirlah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang mana itu taman-taman surga? Kata Rasulullah, tempat di mana dibacakan ayat-ayat suciku, maka itu menjadi taman surga. Jadi kita duduk di sini nih, sayang, boleh lihat ke bunda? Iya, boleh. Sini boleh pindah dekat bunda. Sini sayang nak. Siapa namanya? Nah, semuanya boleh lihat ke bunda ya. Karena yang lagi diajarkan ini pesannya Rasulullah, bukan kata bunda. Kata Rasulullah, Masya Allah. Kata Rasulullah, kalau engkau melihat tempat-tempat belajar agama, belajar Quran, datanglah katanya. Kenapa? Karena Rasulullah itu sebut sebagai Raudatul Jannah. Itu taman surgamu. Jadi kalian di rumah nih datang ke sini belajar ngaji, belajar baca Quran, kalian sedang datang ke tempatnya Raudatul Jannahnya Rasulullah. Harus semangat. Paham? Ingat, Bunda sekarang alhamdulillah mohon doanya Ustaz lagi ngambil S3, lagi mau maju disertasi doktor pendidikan ilmu Quran. Amin. Kenapa Bunda ambil pendidikan ilmu Quran? Karena Allah bilang sebaik-baiknya manusia yang belajar Quran. Kalau enggak udah capek kali, udah setua Bunda. Kayak Tante Ratini, Bunda naik pesawatnya bisa dalam 7 hari 7 kali PP naik pesawat karena pergi jauh-jauh. Tapi Bunda masih mau belajar Quran. Kenapa? Karena Allah menjamin orang yang belajar Al-Quran itu sebaik-baiknya manusia. Jadi di rumah nak, apa yang qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Rasulullah berpesan siapa yang baca Al-Ikhlas 10 kali sehari dibuatkan satu rumah di surga. Nah di pesantren di pondok Bunda, di rumah tahfiz Bunda gitu, nggak usah yang susah-susah, Al-Ikhlas aja 10 kali. Sama salawat. Apa katanya tentang salawat? Di dalam Al-Quran Allah bersumpah bahwa Allah dan para malaikatnya itu bersalawat atas Rasul. Dan kata Rasulullah, barang siapa yang bersalawat 1 kali, Allah akan mengembalikan ruh Rasulullah hadir di sini untuk menjawab salam. Jadi kalau kalian benar-benar sungguh-sungguh salawatnya, Rasulullah hadir menjawab salam. Masih bisa salawatnya? Pasti bisa ya? Boleh kita coba membaca salawatnya? Salatullah salamullah
guru bunda namanya Profesor Nasaruddin Umar. Beliau adalah imam besar Masjid Istiqlal. Bunda asisten beliau. Beliau menyatakan bahwa kunci untuk menghadirkan Rasulullah di tengah-tengah kita di dalam bacaan salawat adalah ala toha Rasulullah ala yasin. Itu kuncinya. Makanya kalau membacakan salawat dengan seluruh hati dan rasakan Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, menjawab salam kita. Nah itu kalau tadi salawatnya yang anak-anak gede itu buat tempat bunda yang SMP. Kalau yang anak-anak kecil biasanya begini, salatullah, salamullah, gitu. Ya coba kita coba, 1, 2, 3. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillahi akhirullah. Harus bersemangat. Bunda dulu selalu bilang, kalau ditunjuk nggak boleh menunjuk orang lain, karena kalau satu ke orang, yang 4 ke diri, yang 1 ke depan, yang 4 ke kita ya. Jadi kalau ditunjuk, lu aja, jangan, nggak boleh. Apalagi kalau bersalawat. Anak-anak panti asuhan Yayasan Bina Sosial, anak-anak yang hebat, berani dan jujur dan menjadi pemimpin. Bunda mau cerita boleh sedikit? Yang Bunda mau ceritakan ini sosok yang sangat Bunda cintai, kasih dan sayangi, dan salah satu tujuan hidup Bunda adalah ingin melihat wajah beliau. Beliau ini, bayangin nak, masih di dalam perutnya ayahnya sudah meninggal dunia. Siapa yang ayahnya sudah meninggal dunia? Angkat tangannya. Masya Allah. Kamu namanya siapa nak? Fahri. Berarti Fahri seperti Rasulullah yang ayahnya sudah meninggal dunia ketika masih di dalam perut Fahri. Tapi Rasulullah menjadi sosok yang hebat ketika sini Fahri menangis, boleh di dekat bunda sini Fahri. Jadi Fahri punya tiket